Pertarungan Ki Gede Tegal Gubuk vs Ki Gede Susukan, runtuhnya kerajaan Sindangkasih. Mulanya baik Ki Gede Susukan maupun Ki Gede Tegal Gubuk adalah sahabat seperguruan. Dan keduanya merupakan murid Sunan Gunung Jati yang kemudian ditugaskan memerintah di desa Susuka dan Tegal Gubuk. Meskipun kedua-duanya murid Sunan Gunung Jati, akan tetapi aroma persaingan di antara keduanya dalam segala hal begitu tinggi. Ketika Cirebon dalam masa kejayaannya, negeri-negeri di sekeliling Cirebon menghaturkan sembah bakti sebagai tanda takluk kepada Cirebon. Namun di samping ada negeri-negeri yang secara sukarela bersedia di bawah pemerintahan Cirebon, ada juga negeri-negeri yang tidak mau tunduk kepada Cirebon dan memilih berperang ketimbang menjadi bawahan Cirebon. Salah satu negeri itu adalah Sindangkasih. Waktu itu yang menjadi raja di Sindangkasih bernama Dalam Dikja. Melihat pembangkangan Sindangkasih terhadap Cirebon, Ki Gede Tegal Gubuk mengajukan diri untuk menaklukkan Sindangkasih kepada Sunan Gunung Jati. Melihat gebrakan-gebrakan ambisius Ki Gede Tegal Gubuk, Ki Gede Susukan tidak mau tinggal diam. Ia juga mengajukan diri kepada Sunan Gunung Jati agar juga diizinkan untuk menaklukkan Sindangkasih. Ki Gede Susukan pun kemudian mendapatkan izin. Tentara Cirebon yang dipimpin oleh Ki Gede Tegal Gubuk dan Ki Gede Susukan berangkat menuju Sindangkasih. Sindangkasih pun tidak tinggal diam mendengar berita bahwa Cirebon akan menyerang. Dalam Dikja selaku Raja Sindangkasih mengumpulkan tentara kerajaannya untuk bersiap menghadapi serangan Cirebon. Perang kemudian pecah. Mayat dari kedua belah pihak bergelimpangan. Bau anyir amis darah membumbung di langit Sindangkasih. Sindangkasih waktu itu seperti gelap tak bermentari. Itulah tanda bahwa Sindangkasih dapat ditaklukkan Cirebon. Mendapat kabar tentaranya tak sanggup membendung tentara Cirebon, sang Raja Sindangkasih pun melarikan diri. Ia lari dari istananya, moksa tanpa bekas. Mulailah setelah itu Sindangkasih resmi di bawah naungan pemerintahan Cirebon. Setelah mendapatkan kemenangan di medan perang, tentara Cirebon yang dipimpin Ki Gede Tegal Gubuk dan Ki Gede Susukan merangsek masuk ke dalam istana. Dan benar saja keduanya tidak mendapati sang raja. Namun di istana keduanya menemukan dua putri raja yang tertinggal tidak ikut melarikan diri moksa. Kedua putri raja itu bernama Raras dan Riris. Setelah memperoleh kemenangan gemilang, pasukan Cirebon kemudian kembali lagi ke Cirebon dengan membawa banyak rampasan perang dan juga sekaligus memboyong putri Raras dan Riris. Jauhnya jarak tempuh dari Sindangkasih menuju Cirebon, serta keadaan yang tidak memungkinkan. Karena malam segera tiba, Ki Gede Tegal Gubuk memutuskan membuat perkemahan dan menyuruh seluruh tentara yang telah memenangkan peperangan beristirahat, sehingga di pagi harinya dapat melanjutkan perjalanan kembali ke Cirebon. Sementara di sisi lain, dalam perkemahan tersebut, timbul niat dalam diri Ki Gede Susukan untuk sesegera mungkin bertolak ke Cirebon untuk mengabarkan kemenangannya kepada Sultan Cirebon. Kemudian Ki Gede Susukan beserta orang-orang Susukan yang menjadi prajuritnya meninggalkan Ki Gede Tegal Gubuk yang masih dalam perkemahan. Sementara itu, ketika Ki Gede Susukan pergi berangkat ke Cirebon, Ki Gede Tegal Gubuk dalam perkemahannya tak kuat iman melihat kecantikan putri Raras dan Riris. Hinggalah kemudian kedua putri Raja Sindangkasih itu pun kemudian disetubuhinya. Diceritakan kemudian, setelah Ki Gede Susukan menghadap Sunan Gunung Jati, beliau dengan bangga mengabarkan akan kemenangannya menundukkan Sindangkasih. Dan bahkan cenderung membanggakan dirinya dan pasukannya, serta merasa diri dan pasukannya paling berkiprah atas kemenangan tersebut. Selang beberapa lama Ki Gede Tegal Gubuk bersama pasukannya tiba di Cirebon dan menceritakan segala apa yang terjadi dalam medan pertempuran. Ki Gede Tegal Gubuk kemudian menyerahkan seluruh harta rampasan perang kepada Sultan tak terkecuali putri Raras dan Riris. Namun demikian, karena pada hakikatnya Sunan Gunung Jati sudah mengetahui kabar bahwa Ki Gede Tegal Gubuk telah berbuat nista kepada sang putri, maka Sunan Gunung Jati memerintahkan kedua putri itu untuk dibawa serta Ki Tegal Gubuk
Pulanglah kemudian Ki Gede Tegal Gubuk sambil membawa serta kedua puteri kerajaan Sindangkasih tersebut. Sementara itu, merasa dirinya tak membawa apa-apa setelah penaklukan Sindangkasih, Ki Gede Susukan memohon izin kepada Sunan Gunung Jati agar supaya salah satu dari kedua puteri itu diperuntukkan baginya. Sunan Gunung Jati kemudian tidak memberi jawaban apapun dan hanya menyuruh Ki Gede Susukan untuk meminta sendiri kepada Ki Gede Tegal Gubuk. Setelah mendapatkan jawaban dari Sunan Gunung Jati, Ki Gede Susukan berangkat menuju kediaman Ki Gede Tegal Gubuk untuk meminta salah satu puteri raja itu. Namun demikian Ki Gede Tegal Gubuk menolak karena menurutnya kedua putri itu adalah haknya dan lagi pun Ki Gede Tegal Gubuk berniat mengawini keduanya. Mendengar jawaban Ki Gede Tegal Gubuk yang kurang bersahabat dan berwatak tamak itu, Ki Gede Susukan marah berbesar hingga kemudian menantang Ki Gede Tegal Gubuk untuk melakukan perang tanding. Dengan syarat jika Ki Gede Susukan kalah dalam pertarungan, ia rela tidak memiliki salah satu putri. Tapi jika Ki Gede Tegal Gubuk kalah, maka harus menyerahkan salah satu puteri tersebut. Mendengar tantangan tersebut, gengsi Ki Gede Tegal Gubuk sontak melejit. Karena baginya seorang kesatria sejati pantang mundur bila ditantang bertarung. Pertarungan keduanya kemudian digelar, keduanya saling pukul, tendang, banting, dan mengeluarkan jurus-jurus silat andalannya. Namun dalam pertarungan tersebut Ki Gede Tegal Gubuk berhasil mengalahkan Ki Gede Susukan. Setelah peristiwa kekalahan Ki Gede Susukan dalam pertarungan merebutkan Putri Laras dan Riris, Ki Gede Susukan bersumpah dan memberi himbauan kepada rakyatnya di Susukan. Himbauannya adalah agar jangan ada orang Susukan yang mau mengawini orang Tegal Gubuk dan bagi rakyat Susukan yang melanggar titah ini. Maka Ki Gede Susuka mengutuk perkawinan keduanya. Itulah asal muasal mengapa orang Susukan dahulu tidak mau mengawini orang-orang Tegal Gubuk. Kisah di atas merupakan kisah legenda masyhur di Cirebon. Kisah ini tertulis dalam naskah Mertasinga pada pupu XLXL.17 adapun letak kerajaan Sindangkasih. Diperkirakan sekarang berada di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Nama kerajaan ini disebut-sebut dalam naskah-naskah Cirebon lainnya, merupakan kerajaan bawahan Galuh Kerajaan Sunda Timur. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.